Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janah dari kelas K521AR dengan NPM 102212287. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada pertemuan 3, yaitu formulir. Sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, laporan, prosedur yang digunakan untuk mengolah data dengan tujuan menghasilkan informasi. Nah, informasi ini diperlukan untuk manajemen untuk mengelola perusahaan. Dalam sistem akuntansi terdapat dua subsistem, yaitu subsistem akuntansi pokok dan juga sistem akuntansi lain. Nah, dalam sistem akuntansi pokok terdiri dari kumpulan bukti transaksi atau formulir, dokumen, jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Formulir merupakan bagian dari sistem akuntansi pokok. Formulir atau disebut dokumen dan juga media adalah dokumen yang digunakan untuk mendokumentasikan terjadinya peristiwa transaksi. Menurut Mulyadi, formulir adalah secari kertas dengan ruang kosong untuk diisi. Nah, definisi ini dibuat sebelum komputer digunakan secara merata di dalam bisnis. Untuk di era yang sekarang ini, formulir dapat berupa kertas atau berupa formulir elektronik. Formulir disebut sebagai media juga karena formulir ini adalah media untuk mencatat peristiwa dalam suatu organisasi, dalam suatu transaksi ke dalam satu catatan. Contoh dari formulir adalah formulir jurnal, formulir rekening buku besar, kemudian formulir faktur penjualan. Apa itu formulir elektronik? Formulir elektronik adalah ruang yang diperlihatkan dalam ruang komputer untuk menangkap data-data yang akan diolah di dalam pengelolaan data elektronik. Nah, penggunaan formulir elektronik ini sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah memiliki banyak sekali manfaat. Seperti operasi perusahaan akan terhenti kalau kertasnya habis. Maka dengan menggunakannya formulir elektronik, tidak akan pernah kehabisan formulir. Kemudian dalam pengisian formulir juga lebih cepat jika dibandingkan dengan kertas. Dan dengan menggunakan formulir elektronik akan memudahkan dalam pengelolaan formulir. Karena formulir adalah bagian penting dari sistem akuntansi pokok, maka kapan formulir diperlukan? Formulir diperlukan kalau terdapat kejadian yang harus dicatat, misalnya faktur penjualan untuk mencatat transaksi penjualan. Selanjutnya, jika ada informasi yang harus dicatat berulang kali. Nah, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Selanjutnya, jika beberapa informasi yang saling berhubungan perlu untuk disatukan di tempat yang sama, maka penggunaan formulir memudahkan pengecekan secara cepat mengenai kelengkapan informasinya. Yang terakhir, jika diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Apa saja manfaat formulir? Menurut Mulyadi, formulir ini memegang peran yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi. Formulir digunakan untuk menetapkan tanggung jawab pembuat transaksi bisnis perusahaan, kemudian merekam data transaksi bisnis perusahaan, kemudian mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, formulir bermanfaat untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain dalam satu organisasi ke organisasi lain. Selanjutnya yaitu penggolongan formulir menurut sumber dan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu menurut sumbernya. Terdapat 3 formulir yang digolongkan menurut sumbernya. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya ini surat permintaan pembelian, kemudian memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, kemudian bukti permintaan. Yang kedua yaitu formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contohnya ini seperti faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, bukti kas keluar, surat order penjualan.
Dan yang ketiga yaitu formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contohnya yaitu faktur pembelian, kemudian rekening koran bank, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur. Yang kedua yaitu penggolongan menurut tujuan penggunaannya. Dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, kemudian memo kredit dan memo debit. Yang kedua yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur penjualan, faktur pembelian, dan kartu jam kerja. Jika ditinjau dari pengolahan data akuntansi, formulir atau dokumen digolongkan menjadi dua macam, yaitu dokumen sumber, source document, dan dokumen pendukung atau supporting document. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Kemudian dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sah terjadinya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contohnya itu transaksinya penjualan tunai, kemudian dokumen sumbernya adalah faktur penjualan, dan dokumen pendukungnya adalah akta registrasi kas. Demikian rangkuman materi pertemuan 3 yaitu formulir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.